Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya pantas untuk kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jalla yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga manakala manusia disuruh oleh Allah, ditantang oleh Allah untuk menghitung seluruh nikmat yang telah diberikan Allah kepada manusia, niscaya dan pasti manusia itu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kenapa pasti dan tidak akan mampu untuk menghitungnya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan tantangan sendiri, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjawab tantangan itu sendiri kepada manusia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian manusia menghitung jumlah nikmat yang aku berikan kepadamu, la tuhsuha, pasti kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, di waktu yang sangat mulia ini, di bulan suci Ramadan, minimal lisan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin menjadi bagian kita menjadi hamba Allah yang bisa bersyukur atas nikmatnya. Amin. Allahumma amin. Sholawat ma'assalam semoga selalu tercurahkan kepada kekasih kita, Nabi kita, Rasul kita, uswatun hasanah kita. Kalau bahasa kerennya of the king, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan kita yang terbiasa mengucapkan sholawat kepada Nabi, besok Rasulullah mau mengakui kita sebagai umatnya, sekaligus kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang keutamaan ilmu. Apakah ilmu itu? Banyak orang yang mengatakan ilmu itu kalau awalnya orang belum tahu menjadi tahu. Orang awalnya belum bisa menjadi bisa. Orang awalnya belum mengenal menjadi kenal. Tetapi di sini Ustadz akan menyampaikan mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyinggung dengan sangat tentang kewajiban orang Islam untuk menuntut ilmu. Kalau kita buka firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat
orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di atas derajat orang yang diberikan derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul kita di dalam hadisnya juga menyampaikan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu adalah kewajiban muslim laki-laki dan perempuan. Jadi apapun yang kita pelajari, kalau itu boleh disebut sebagai ilmu, maka apa yang kita pelajari itu adalah merupakan kewajiban. Dan apabila kita mempelajari ilmu, maka usaha kita, niat kita, biaya yang dikeluarkan untuk semua itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bahasa, ilmu itu kalau ditulis menggunakan huruf Arab, insya Allah terdiri dari 3 huruf. Ain, lam, mim. Ustadz ulangi, ain, lam, mim. Ain itu apa? Ain itu adalah singkatan dari iliyun, yang artinya di atas atau tinggi atau luhur atau derajat yang paling mulia. Kenapa iliyun? Sebab orang yang berilmu itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimuliakan dari orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang mulia, kalau ada orang yang usahanya itu dimudahkan oleh Allah, maka orang yang berilmu dan beriman ini akan dimudahkan, akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah huruf lam. Lam itu artinya latifun, lemah lembut, sopan santun, tata krama, adab asor, tepo seliro. Jadi semakin banyak, semakin tinggi orang itu menguasai ilmu, harusnya orang ini semakin tunduk, semakin sopan, semakin lemah lembut ucapannya kepada orang yang lain. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kita hormati. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih muda dari kita, kita sayangi. Sampai-sampai orang sufi itu mengatakan, sungguh beruntung kamu mas. Jadi kalau orang sufi itu bertemu dengan orang yang lebih tua usianya, beliau mengatakan, sungguh beruntung, sungguh bahagia engkau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini lebih dulu daripada saya, kata orang sufi. Kenapa beruntung? Dengan banyaknya usia, dengan lebih dulu dilahirkan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis orang yang lahir lebih dahulu, orang yang lebih tua usianya daripada orang sufi tadi, amal ibadahnya, pahala lebih banyak daripada orang sufi yang lahirnya atau yang usianya lebih muda daripada orang yang lebih tua tadi. Jadi pahala yang dikumpulkan oleh orang yang lebih tua, kalau dihitung dari matematika jumlah usianya, pasti lebih banyak. Sehingga orang sufi mengatakan, alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya dirimu Pak, Bu, Mas, Mbak,
yang telah dilahirkan oleh Allah di muka bumi ini lebih dulu daripada saya, sehingga dengan lebih dulu engkau mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk mengumpulkan kebaikan, amal soleh, pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi manakala sebaliknya orang sufi ketika bertemu dengan orang yang lebih muda usianya, beliau juga mengatakan, sungguh beruntung, sungguh bahagia, dek, kamu yang usianya lebih sedikit daripada saya. Kenapa beruntung, kenapa bahagia? Karena dengan sedikitnya usia yang engkau miliki itu, berarti dosa, kesalahan yang engkau berbuat kepada Allah lebih sedikit daripada saya yang usianya lebih tua daripada adik ini. Sehingga orang-orang sufi atau orang-orang yang bertakwa selalu berhati-hati di dalam setiap perbuatan dan tingkah lakunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ilmu itu terdiri dari huruf mim, yaitu mulkun, yang artinya raja, pemimpin. Jadi dimanapun Anda berada, kalau Anda itu mempunyai ilmu yang lebih daripada orang yang tinggal di sekitar Anda, insya Allah kita itu, Anda termasuk saya, akan diperhitungkan, akan dimuliakan, akan dijadikan pemimpin oleh orang-orang yang ada di sekitar kita.